9 pendaki ahli ditemukan tewas dengan kondisi yang menantang logika medis. Ada yang lidahnya hilang, ada yang tengkoraknya retak tanpa luka luar, dan beberapa ditemukan hampir telanjang di suhu minus 30 derajat. Apa yang sebenarnya terjadi di Gunung Kholat Syakhl pada malam itu? Apakah ini serangan militer, makhluk purba, atau sesuatu yang berasal dari luar bumi? Mari kita bedah misteri paling mengerikan dalam sejarah Rusia. Insiden Dyatlov Pass. Bayangkan Anda berada di puncak gunung yang membeku, suhu mencapai minus 30 derajat Celcius. Tiba-tiba, sesuatu yang sangat mengerikan terjadi di dalam tenda Anda. Sesuatu yang begitu menakutkan, hingga Anda memilih untuk merobek tenda dari dalam dengan pisau dan berlari keluar ke tengah badai salju tanpa sepatu, hanya mengenakan pakaian dalam. Itulah yang dilakukan oleh 9 pendaki ahli di Dyatlov Pass pada malam 2 Februari 1959. Mereka bukan amatir, mereka adalah orang-orang tangguh. Namun, saat tim penyelamat menemukan mereka, kondisi jenazah mereka menghancurkan segala logika medis. Ada yang mengalami cedera internal setara dengan tabrakan mobil kecepatan tinggi, namun tanpa satupun luka memar di kulit luar. Apa yang sebenarnya mereka temui di Gunung Kholat Syakhl atau yang dikenal penduduk lokal sebagai Gunung Mayat? Kelompok ini terdiri dari 10 orang dipimpin oleh Igor Dyatlov. Mereka semua adalah mahasiswa dan alumni dari Institut Politeknik Ural. Perjalanan ini bertujuan untuk mencapai puncak Otorten. Namun di tengah jalan, salah satu anggota bernama Yuryudin jatuh sakit dan terpaksa kembali. Dia tidak menyangka bahwa keputusannya untuk pulang adalah hal yang menyelamatkan nyawanya. 9 orang sisanya melanjutkan perjalanan melalui buku harian dan foto-foto terakhir yang mereka tinggalkan. Kita melihat keceriaan, mereka tertawa, makan bersama, dan tidak menyadari bahwa maut sedang mengintai di balik kabut salju pegunungan Ural. Ketika mereka tidak kunjung memberi kabar, tim penyelamat dikerahkan. Pada 26 Februari, mereka menemukan tenda kelompok Dyatlov di lereng Gunung Kholat Syakhl. Tenda itu kosong, tertutup salju, dan yang mengejutkan, robek dari dalam. Barang-barang berharga, sepatu bot, dan jaket tebal mereka masih ada di dalam tenda. Mengapa pendaki berpengalaman lari ke badai salju tanpa perlindungan? Tim penyelamat mengikuti jejak kaki telanjang dan hanya berkaos kaki sejauh 1,5 km menuju tepi hutan. Di sana, di bawah pohon cedar besar, mereka menemukan 2 jenazah pertama hanya mengenakan pakaian dalam dengan tangan yang melepuh karena mencoba memanjat pohon dengan putus asa. Apa yang mereka hindari di bawah sana? Inilah bagian yang paling membingungkan para ahli hingga tahun 2026 ini. 4 jenazah lainnya ditemukan beberapa bulan kemudian di dalam jurang. Lyudmila Dubinina ditemukan tewas dalam posisi berlutut, lidah dan matanya hilang. Semyon Zolotaryov memiliki lubang di tengkoraknya. Namun yang paling aneh, beberapa dari mereka mengalami patah tulang rusuk dan retak tengkorak yang sangat parah. Dokter yang melakukan otopsi mengatakan kekuatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan luka seperti itu setara dengan kekuatan ledakan atau tekanan luar biasa yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Dan anehnya lagi, pakaian mereka terdeteksi mengandung radioaktif tingkat tinggi. Apa yang melepaskan radiasi di gunung terpencil ini? Banyak teori muncul. Sebagian percaya mereka terjebak slab avalanche atau longsoran salju kecil yang membuat mereka panik. Namun, teori ini tidak menjelaskan mengapa mereka lari begitu jauh dan mengapa ada radiasi. Sebagian lain menunjuk pada uji coba senjata rahasia Uni Soviet mengingat banyaknya saksi yang melihat bola-bola cahaya di langit malam itu. Ada juga teori infrasound, fenomena alam di mana angin menciptakan frekuensi suara rendah yang bisa memicu serangan panik luar biasa dan halusinasi pada manusia. Atau mungkinkah ini adalah serangan dari makhluk yang belum teridentifikasi? Mengingat penduduk asli suku Mansi menyebut gunung ini terkutuk. 6 dekade telah berlalu. Pemerintah Rusia sempat membuka kembali kasus ini pada 2019 dan 2020, menyimpulkan bahwa ini murni karena faktor alam. Namun bagi keluarga korban dan para peneliti independen, jawaban itu tidak pernah cukup. Dyatlov Pass tetap menjadi luka terbuka dalam sejarah misteri dunia. Sebuah pengingat bahwa alam semesta menyimpan rahasia yang mungkin tidak akan pernah bisa kita pahami dengan logika manusia. Menurut kalian, apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Apakah alam, manusia, atau sesuatu yang lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, and share